Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam beribadah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan kita doakan semoga keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang mungkin sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Bab apa yang diucapkan ketika ingin masuk kamar kecil, masuk jamban, masuk WC. Sabata fi sahihain, telah disebutkan di dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Rasulullah, yaqulu mengucapkan, inda dukhulil khala'i, ketika masuk kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ketika Rasulullah masuk kamar kecil, dia mengucapkan, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubusi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Jadi kita masuk kamar kecil atau jamban WC itu disuruh berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah, dilindungi dari godaan setan, baik setan laki-laki maupun setan perempuan. Mungkin kadang-kadang orang dalam WC itu apa istilahnya, merenung. Kadang-kadang pikirannya kesana kemari atau bahkan mungkin kosong, ngelamun, sehingga di situ kalau kita ketika mau masuk WC enggak mohon kepada Allah perlindungannya, bisa saja setan akan menggoda memasuki jiwa kita. Setan itu bisa minal jin, dari jin, jinnati wan nas. Ini tuntunan dari Rasul, kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wa ra'ayna fi ghairi sahihain,
Dan kami riwayatkan dalam selain Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di dalam riwayat yang lain itu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diawali dengan bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi bacanya ya ketika kita mau masuk, jadi mau buka itu, jadi bismillah, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di luar, masih di luar ya, di luar jamban, di luar kamar kecil itu boleh diucapkan. Tapi kalau sudah masuk di dalamnya, bacanya dalam hati. Ya, jadi ini cara meraktekan gitu. Kalau sudah berada di dalam, ya kita zikir itu ya dalam hati, ya, tidak dikeraskan. Di riwayat yang lain itu diawali dengan bismillah. Warawaina an Ali radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala al-kanifa ayyakula bismillah. Dan kami riwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an atau karramallahu wajhaha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sitruma, ada yang baca satruma ya, sitruma baina ainul jinni, apa ini tabir, sitir itu tabir ya, yang di antara bapak dan ibu ini jamaah ini kan ada tabirnya, ada sitirnya, ya, penghalang, ya, penutup bisa. Ma baina ilil jin, apa di antara pandangan jin, wa aurati bani adama, dan auratnya manusia, idza dakhalal kanifa, apabila ia masuk jamban, ia masuk WC, ayyakula bismillah, hendaknya ia mengucapkan bismillah. Jadi bismillah ini adalah tabir antara pandangan jin ya, dan auratnya manusia, supaya jin tidak melihat aurat kita jelas aurat kita buka ya di jamban atau di WC itu ya. Rawat Tirmidzi wa qala isnadul laisa bil qawi. Waqad qatamna fil usuli annal fadaila yu'malu fiha bidhaif. Ya, jadi dan telah diterangkan pada keterangan yang lalu dalam pasal-pasal atau bagian-bagian tentang annal fadail, keutamaan beramal, yu'malu fiha bidhaif, boleh mengamalkan ya walaupun hadis itu dhaif. Jadi diperbolehkan. Jadi untuk keutamaan ya, dalam melakukan ibadah ya, di fadail amal. Di sini ditambahi bismillah, walaupun menurut riwayat ini ya, termasuk hadis yang kurang kuat atau hadis dhaif. Tambahi bismillah. Wa yustahabbu hadza dzikra sawa'un kana fil bunyani aw fis sakhra'i. Disunatkan yang demikian ini ya, jadi baca bismillah ya, itu baik jambannya fil bunyan dalam bangunan, dalam rumah, au fis sakhra atau di tempat terbuka di lapangan, di padang pasir. Di orang dulu itu ya
mungkin yang usia-usia saya ke atas karena belum punya WC tersendiri khusus, ya bisa di kebun kan gitu ya, bisa di sungai itu kan terbuka. Ya. Jadi kalau di Kebun Sari itu dulu kebanyakan di sungai, kalau BAB itu ya. Di sohro, di tanah terbuka. Sama saja, jadi apakah jambannya itu di dalam rumah, dalam bangunan, atau di tempat yang terbuka, disunatkan untuk membaca bismillah. Qala ashabuna rahimallah yustahabbu ayyakula awalan bismillah summa yakulu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, berkata sahabat-sahabat kami, ya, sahabatnya Imam An-Nawawi rahimahullah, disunatkan untuk mengucapkan yang pertama awalan bismillah dengan baca bismillah, summa yaqulu kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi insyaallah kalau kita semuanya kita sandarkan kepada Allah, kita selalu zikrullah, ya insyaallah diberikan keselamatan, ya diberikan keamanan, ya selamat dan aman. Warwaina an Ibnu Umar radhiyallahu an qala, dan kami riwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala khala'i, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kamar kecil, qala beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najasi. Allahumma inni, Allah ya Tuhanku, ini sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rijsin najasi. Minar rijsin najisi. Rijis itu kotoran, dari kotoran, ya, dan najis, di kotoran yang najis. Ya. Al-khabisi al-mukhbisi. Allahumma inni a'udzubika minal najisil khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Ya. Allahumma ya Allah, ya Tuhanku, inni a'udzubika sungguhnya aku berlindung padamu minasin najisi, dari kotoran najis, al khabisi yang jelek, wal mukhbisi al mukhbisi, al khabisil mukhbis yang jelek dan menjelekkan, as-syaitonir rajim yaitu setan yang terkutuk. Jadi intinya sama, intinya ya kita berlindung kepada Allah, ya, dari godaan setan. Jadi setan laki-laki dan setan perempuan di sini as-syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Rawahu Ibnu Sunni rawahu Tirmidzi di kitab doa. Jadi ini hadirin zikir yang kita ucapkan kita masuk, ya, kamar kecil atau WC. Jadi tinggal kita mengamalkannya, ya, tinggal kita mengamalkan. Setelah kita ngaji, ngerti, dasarnya ada, ya. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa untuk fadhil amal itu boleh mengamalkan hadis walaupun dhaif, ya. Jadi memang yang biasa kita lakukan biasanya langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi disebutkan tadi diawali dengan bismillah. Babun nahyu 'anil dzikri wal kalami 'alal khala. Bab bagian, ya, an-nahyu 'anil dzikri wal kalami, larangan untuk zikir dan ngomong, ya, berkata alal khala'i ketika berada di kamar kecil.
yukrahu dzikra wal kalami halu qadail hajah. Ya. Dimakruhkan zikir dan berkata ketika berada dalam qadail hajah, ya, ketika BAB, ya. Jadi ketika berada dalam kamar kecil, ya, jadi untuk buang hajat, qadail hajah. Sawa'un fi sakhra'i aw fil bunyan, sama saja ya, baik di lapangan, di tempat terbuka atau dalam bangunan. Wa sawa'un fi dzalika jam'ul adzkar wal kalam, sama saja yang demikian itu dalam semua zikir apa saja, wal kalami, dan ya, perkataan apa saja, ya, ngomong apa saja. Jadi zikir apa saja dan ngomong atau berkata apa saja itu memang dimakruhkan ketika kita buang hajat, ketika BAB. Illa kalami darurati, kecuali ya perkataan yang darurat, ya, kecuali kalau memang darurat boleh kita ngomong, boleh berteriak, ya. Jadi ketika tidak ada darurat itu dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, tidak dikerjakan, ya. Ya, tentunya mesti ada mafsadahnya, ya. Jadi mafsadahnya, ya, kalau haram itu jelas mafsadahnya lebih besar daripada ya, manfaatnya, ya. Ya, makruh ini mendekati haram, ya, mestinya. Jadi kalau diteliti, mengapa kita tidak boleh zikir dan omong-omong, ya, berkata ketika dalam keadaan BAB, ya tentunya ada mafsadahnya, ya. Jadi kalau diteliti mesti mafsadahnya ada, baik secara kesehatan maupun secara etika dan lain sebagainya, ya. Kalau diteliti ya mesti ada mafsadahnya. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga sebagian sahabat-sahabat kami berkata atau berpendapat, idza atasa la yahmadillahi ta'ala, idza atasa la yahmadallahi ta'ala, apabila atas itu bersin, ya, la yahmadallahu ta'ala, maka tidak wajib mengucapkan alhamdulillah, ya. Tidak diperkenankan mengucapkan alhamdulillah. Misalnya kita wahing itu kan, ya, di bersin itu kan alhamdulillah, ya. Jadi ketika di WC, ya, itu tidak diwajibkan, tidak diperkenankan. Wala ismin atisan, dan tidak boleh menjawab, ya, mungkin keluarga yang di luar WC, ya, kita BAB, ada yang bersin, ya, keluarga kita bersin, nah, kemudian alhamdulillah, kita tidak diperkenankan jawab. Jawabannya gimana? Alhamdulillah, yarhamkallah, yarhamkillah kalau ibu-ibu, ya. Yarhamkallah, ya. Jadi nggak usah dijawab karena kita berada di WC, ya. Wala yuraddus salam, dan tidak diperkenankan menjawab salam. Ada orang salam ketika kita berada di WC, nggak usah dijawab, ya, tidak wajib. Wala yajibul muadzin, dan tidak tidak diperkenankan menjawab muadzin ketika adzan. Jadi bapak atau ibu berada di WC masjid ketika adzan, atau mungkin qomat juga begitu, nggak usah dijawab Allahu Akbar, dijawab di WC Allahu Akbar, nggak boleh, ya. Jadi wajibul muadzin. Wa yakunul musallimu muqassiran la yastahiqu jawaban. Jadi sehingga menjadikan orang muslim itu
dikurangi haknya untuk menjawab ya hak-hak sesama muslim yang diperintahkan oleh agama. Ya. Nah, di antaranya kalau bersin ya itu didoakan yarhamkallah yarhamkillah. Itu kalau salam dijawab waalaikumsalam. Ini kan hak antara sesama muslim. Tapi ketika berada di WC ya, di kamar kecil tadi tidak usah dijawab. Jadi hukumnya makruh. Ya. Wal kalam bihadza kulluhu makruhun karahiyat. Rahiyatun tanzih wala yakhrum. Semua ya di kalam-kalam perkataan ini semuanya kulluhu makruhun, makruh. Rahiyatun tanzih wala yakhrum. Makruhnya makruh tanzih dan tidak haram. Jadi tidak sampai masuk haram. Jadi kok karena kita terbiasa menjawab ya, lupa kalau kita berada di dalam WC ya, kemudian jawab itu tidak sampai berdosa ya, tidak sampai berdosa karena makruh. Memang makruh itu sebaiknya ditinggalkan, tidak dijawab. Fa in atasa fa hamadallah ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanu fala ba'sa. Fa inna atasa, maka sesungguhnya ya, ia bersin. Fa'in atasa, bukan fa'in atasa, maka jika ia bersin ya, maka jika ia bersin fahmidallahu ta'ala, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah biqalbihi, dengan hatinya, jadi mengucapkan dalam hati ya, ketika bersin kemudian hatinya mengucapkan alhamdulillah, walam yuharrik lisanuhu fala ba'sa, dan lesannya tidak bergerak, jadi tidak diucapkan dengan lesan ya, hanya hatinya, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Jadi andaikan kita bersin kemudian alhamdulillah dalam hati ya, itu tidak apa-apa. Jadi lesannya tidak ikut bergerak, tidak ikut mengucapkan, hanya hatinya yang bergerak ya. Maka dzalika yaf'alu halul jima', sama saja ketika ya dalam keadaan hubungan suami istri jima ya. Jadi ketika jima hatinya mungkin ya apakah zikir alhamdulillah, apa zikir yang lain, tapi dalam hati ya, ya nyebut nama Allah dalam hati Allah ya, alhamdulillah ya, itu sama, jadi tidak apa-apa, tidak makruh. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra rajulun bin nabi wa huwa yaqulu fasallama alaihi. Kami riwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, marra rajulun bin nabi, ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi, wa huwa yaqulu fasallama alaihi, padahal beliau dalam waktu itu jadi beliau kencing ya, beliau kencing. Fasallama, kemudian orang yang lewat tadi itu mengucapkan salam kepada Nabi ya. Falam yarudda alaihi, maka beliau tidak menjawabnya. Rawahu Muslim fi sahihi, jadi riwayatnya Muslim dalam sahihnya. Jadi ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi. Nabi pada saat itu sedang kencing ya, tempatnya tertutup mestinya ya, jadi tertutup. Ngerti kalau di situ ada Nabi di kamar kecil itu. Terus kemudian sahabat tadi mengucapkan salam, assalamualaikum, walam yarudda alaihi, Rasulullah tidak menjawabnya. Wa anil Muhajir ibni Fanafada sallallahu alaihi wasallam
Qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabulu. Ya. Jadi ada sahabat Muhajir itu berkata, ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabulu, beliau dalam keadaan kencing. Wassalamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Falam yarudda hatta tawaddoa. Beliau tidak menjawabnya sehingga beliau selesai kencing kemudian berwudu. Summa itadara ilayya, kemudian beliau minta maaf kepadaku, waqala, dan beliau mengucapkan, inni karihtu an adzkurallah ta'ala illa ala tuhrin. Kata Nabi, inni karihtu an adzkurallah ta'ala, sesungguhnya aku enggak suka, aku enggak senang, ya, aku benci jika aku zikir, ya, jika aku adzkurallah, zikir kepada Allah, illa, kecuali ala tuhurin, dalam keadaan suci, au qala ala taharatin. Jadi Rasulullah menyampaikan, ya, kepada sahabat Muhajir tadi itu, ya, minta maaf, ya, karena salamnya enggak dijawab. Jadi setelah Nabi keluar dari kamar kecil, selesai kencing, kemudian wudu, datangi sahabat tadi, minta maaf sambil mengucapkan, ini karitu anqurallah ta'ala ilala tuhrin, sungguhnya aku enggak senang, ya, untuk berzikir kepada Allah, ya, untuk zikrullah. Jadi termasuk salam itu kan zikrullah, menjawab salam juga zikrullah, ilala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci. Hadisun sahih. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Nasa'i Ibnu Majah bi asanid sahihah. Jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika kita memperoleh penjelasan dari Yai Faisal, ya, Yai Faisal itu biasanya bangun tidur, ya, kemudian ke kamar mandi, selesai wudu, mandi, misalnya mandi, wudu, ya, sudah berpakaian, dengan duduk baru berzikir, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, diteruskan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam keadaan suci. Ya, mungkin hadis ini yang dipakai. Ya, jadi Rasulullah itu enggak suka zikrullah, ya, kecuali dalam keadaan suci. Ya. Jadi jangan bingung, ya, mana yang benar. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama nusur itu ketika bangun langsung alhamdulillah, atau setelah berwudu, ya diamalkan dua-duanya. Bingung, ya. Jadi boleh ketika langsung, monggo, ya, jadi kita bersyukur kepada Allah, ya, yang telah bisa membangunkan kembali, ya, menghidupkan kembali, ya, setelah kita tidur. Jadi boleh, ya, atau sesudah mandi dan berwudu, ya, mandi dan berwudu dalam keadaan suci, ya, kemudian zikir alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, diteruskan dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Babu an-nahyu anis salami alal jalis liqada'il hajah. Bab larangan, ya, untuk salam kepada orang yang berada dalam WC, ya, yang duduk untuk membuang hajat, buang hajat. Qala ashabuna, para sahabat kami, sahabatnya Imam Nawawi, berkata, ya, yukrau salam alaihi, dimakruhkan salam kepadanya. Fa in salam alam
yustahaqqa jawaban. Jika ia salam maka tidak wajib dijawab. Ya, li hadis Ibnu Umar wal Muhajir al-madhkurani fil babi qablah. Jadi sudah diterangkan di dua hadis yang di atas tadi itu. Jadi kok kita dilarang untuk mengucapkan salam, ya di makruh nggak sampai haram ya. Jadi kita makruh mengucapkan salam kepada orang yang berada dalam WC, dalam kamar kecil. Ya, baik itu mungkin orangnya kencing atau BAB. Ya, ketika ada orang masuk kamar kecil kita tahu bahwa itu ya kita kenal, nah kita nggak usah salam. Ya, kok andaikan sebaliknya kita berada dalam kamar kecil, apakah kita kencing atau BAB, ya ada teman kita yang mengucapkan salam, maka nggak usah dijawab. Jadi tidak wajib dijawab. Saya teruskan satu bab lagi. Babu mayaqulu idza kharaja minal khala. Bab yang menerangkan apa yang diucapkan ketika keluar dari kamar kecil. Yaqulu mengucapkan ghufranaka alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani. Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani. Alhamdulillah segala puji bagimu, alladzi zat yang adhaba anil adza, yang telah menghilangkan dariku al adza sakit, wa afani, dan menyehatkan kembali aku. Jadi hadirin yang biasa mungkin kita hanya alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani diawali dengan ghufranaka. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Hadisnya sahabat dari hadis sahih fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ghufranaka. Jadi hadis yang diawali dengan ucapan ghufranaka sebelum alhamdulillah alladzi adhaba anil adza wa afani, itu hadis sahih dari Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi. Warwiyan Nasa'i wa Ibnu Majah baqiyah, juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Warwayna Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala alhamdulilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa dafa'ani adahu. Jadi memang jamaah ketika kita mau BAB itu kan mesti terasa sakit ya, senep. Ya bahasa sini kan senep ya. Jadi mules. Ya, mules. Perut itu bereaksi. Ya, mau BAB. Jadi kalau ditahan ya sakit. Makanya ketika kita selesai BAB, ya, kita awali dengan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunan padamu. Ya, setelah BAB kita kan enak. Ya, sudah enggak mules lagi. Ya, nggak senep, ya, perutnya sudah enak. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi adzhaba anil adza, yang telah menghilangkan dariku rasa sakit, ya, wa afani, dan menyehatkan aku. Nah, riwayat yang lain dari Ibnu Umar ini, alhamdulilladzi adzaqani ladzatahu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi zat yang adzaqani ladzatahu, yang telah memberikan rasa enak kepadaku, rasa lezat. Ladzatahu lezat kan, jadi setelah BAB itu rasanya enak, enteng. Ya, jadi enggak punya beban. Adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi, dan telah memberi aku atau menetapkan, ya, kekuatanku kembali, sehingga kekuatannya sempurna lagi. Ya, yang sering ceritakan Faisal kan begitu kan. Jadi orang itu kalau
kena diare, ya itu kan nggak bisa apa-apa sudah, ya, jadi sudah lemes, ya apalagi ya bolak-balik ya ke kamar kecil, ya, jadi kalau sudah orang perutnya mules itu ya nggak bisa apa-apa, ya sudah mau pekerjaan apa yang kan ya ditinggal, ya harus ya ke kamar kecil, harus ke WC. Wadafa'ani adahu, wadafa'ani dan telah menyingkirkan dariku adahu, rasa sakitnya. Ya, jadi maksudnya hampir sama dengan yang di atas yang biasa kita amalkan, ya itulah yang kita lakukan, tidak apa-apa, nggak usah yang hadis yang di bawah tadi karena lebih sulit menghafalkannya dan lebih panjang, ada 3 kalimat, ya. Jadi yang di atas terbiasa kita lakukan, monggo diamalkan, ya, ya insya Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harapan kita semua. Jadi insya Allah kalau kita semua kita kembalikan kepada Allah, kita akan peroleh keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Bi barakatil Fatihah.